Saudara, kasus anak kiai di Jombang yang menjadi buron atas kasus pencabulan menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena adanya penghalangan penangkapan oleh para santri, namun ayah tersangka yang tak lain juga merupakan pengasuh pondok pesantren menolak dilakukannya penangkapan terhadap anaknya dengan menyebut kasus itu fitnah dan masalah keluarga. Lalu bagaimana terkait dengan penghalangan penegakan hukum oleh massa ataupun pihak lainnya? Saat ini kami akan terhubung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Mas Asep, Kang Asep. Selamat pagi, Mbak Valen. Iya, Kang Asep, jadi ini melihat daripada proses penangkapan yang dirasa ini sulit begitu ya, atau mendapati penghalang-penghalangan dari sejumlah pihak di sana, termasuk tadi juga Kabid Humas mengatakan bahwa ada 2 orang yang kemudian terpaksa ditangkap karena mencoba menghalangi. Seperti apa Kang Asep melihat ini, bagaimana kemudian ancaman pidana kemudian yang diberikan terhadap mungkin 2 orang yang dilihat menghalang-halangi proses penangkapan dari pihak polisian? Ya, yang pertama kan adanya ngeyel, bahasa Jawanya ngeyel bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil secara baik-baik nggak ada, dipanggil dihadapkan yang kedua juga masih melawan, malah buron, malah menantang kan. Nah sekarang sekira tupoksinya, SOP-nya polisi kita apresiasi sudah dilaksanakan, ya artinya udah secara humanis, pendekatan pribadi. Nah sekarang masih ada 2 orang lagi menghalang-halangi. Nah ketika 2 orang ini menghalang-halangi, yaitu adalah kriminal, ya diancam dalam pasal 221 KUHP. Jadi siapapun yang menghalangi proses hukum, yaitu proses penyidikan, maka yang bersangkutan bisa kena pidana dan proses di persidangan. Ini pembelajaran bagi siapapun ketika sebagai warga negara yang baik, ya harusnya dipanggil taat, tunduk, patuh dan taat untuk memenuhi. Ya soal benar salah soal nanti buktikan di pengadilan. Tapi faktanya udah beberapa kali ini diprovokasi, ya santri-santri ini melakukan perlawanan dengan nyebut fitnah. Nah suka nggak suka, pihak-pihak yang lain ini ya satu menghalangi penyidikan, kalau melawan petugas juga pidana juga, artinya melawan petugas juga itu kriminal juga, artinya bisa pasal-pasal berlapis dikenakan kepada mereka-mereka yang menghalangi proses penyidikan ini. Ya, Kang Asep, ini kan kalau dilihat ini terkait juga dengan pernyataan kepolisian bahwa proses penangkapan terhadap tersangka ini digunakan dengan cara humanis begitu ya. Tapi apakah ini hal wajar dan ini juga sudah merupakan upaya yang ketiga begitu penangkapan terhadap Muhammad Subhi ini. Apakah apakah sebenarnya hal ini sudah atau cara penangkapan ini sebenarnya sudah tidak perlu lagi digunakan atau seperti apa pandangan Kang Asep? Yang pertama secara hukum sebenarnya panggilan atau penangkapan ya cukup sekali udah selesai. Nah, cuman mungkin pihak kepolisian ya melakukan pendekatan humanis sesuai dengan program Kapolri presisi. Nah, karena ada sensitivitas di situ, mungkin lakukan secara baik-baik. Tapi ternyata lakukan terbaik-baik, istilahnya udah keterlaluan ini kan. Sekira harus lakukan tindakan tegas, tuntas, dan lugas. Artinya apa? Kalau mereka tidak tindak tegas, ini akan diikuti oleh pelaku-pelaku lain atau komunitas-komunitas lain dengan cara melakukan hal yang sama. Tapi saya pikir Polri sudah berpengalaman lah untuk beberapa tokoh-tokoh tertentu ya yang menyangkut kearifan atau keyakinan tertentu, atau bisa juga dihadapkan secara paksa kan. Maka saya pikir sekira kita apresiasi dan kita dukung ya. Sekira masyarakat jangan melihat dilarikan ini soal agama atau soal santri, soal pesantren. Ini pelaku, oknum pelaku yang melakukan kejahatan seksual yang harus diproses. Ini bahaya kan, kelakuan tidak sekali 2 kali dan ini sudah cukup waktu lama, 2 tahun lebih ya. Oke, Kang Asep, berarti dengan perlakuan penangkapan daripada pihak tersangka dengan mengedepankan sisi humanis begitu ya terhadap sensitivitas daripada lingkungan yang berlaku di situ, apakah sebelumnya juga berarti ini bisa dikatakan metode penangkapan untuk kali pertama, sebelumnya belum pernah dilakukan dengan metode seperti ini di Indonesia? Oh enggak, saya pikir udah berkali-kali lah kita mengingat waktu di Jakarta juga tokoh ormas tertentu ya yang cukup diagungkan di Republik ini, tanda petik ya sekali lagi. Kok bisa juga, akhirnya bisa dapat juga, padahal itu tokohnya ya. Kalau ini kan cuma anaknya gitu kan. Nah kalau anaknya juga, saya pikir kepolisian masih baik tuh, Jombang itu sebenarnya sudah keterlaluan baiknya menurut saya kan SOP-nya. Dan di Jakarta pernah, di beberapa wilayah tertentu juga pernah dilakukan bagaimana tokoh-tokoh tersebut ditangkap. Ya sekali lagi, soal benar salah isinya yang dituduhkan kan soal lain dibuktikan di pengadilan. Tapi ketika yang bersangkutan dipanggil secara baik-baik ya kemudian
dihadirkan secara baik-baik, kemudian dihadirkan secara paksa tidak mau, ya polisi harus melakukan tindakan tegas, ya lugas. Karena ini pembelajar hukum itu kan tidak bicara kepastian, tapi harus keadilan bagi korban, kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Kalau ini tidak dilakukan dengan cara tegas dan tuntas, ya, nah nanti akan diikuti gitu kan. Saya kira ini harus tidak saya pikir masyarakat publik Indonesia pasti mendukung penuh ya. Yang dilihat bukan soal pesantren, soal santrinya, soal agamanya, tapi oknum kelakuannya yang memang membahayakan gitu kan. Nah ini saya kira harus ada keadilan bagi korban. Kalau ini tidak dilakukan, saya khawatir kejadian-kejadian dilakukan di tempat-tempat ibadah ini kan tidak hanya sekali dan tidak hanya satu tempat, dan beberapa tempat kejadian, cuman hanya kejadiannya kalau saya tadi pagi dengan Kompas Pagi itu ya kan, ini ajaran tertentu di mana pengikutnya itu betul-betul taklid buta membela pimpinannya gitu tanpa melihat persoalannya. Ini persoalannya kan ada kejahatan yang harusnya justru jangan sampai itu mereka lagi kan. Kalau santri saya ikut itu jangan lagi saya contoh jadi korban berikutnya ya, karena ada pembiaran atau pendiaman. Nah sementara sekarang ada penegak hukum yang mau nindak karena laporan korbannya kan santri juga, beberapa santri yang jadi korban kok seolah-olah ini masalah keluarga dan sebagainya. Tidak, ini masalah hukum ya, ini harus selesai. Ini kejahatan seksual kok. Ya, oke. Kang Asep, ini kan kalau dilihat tadi ya, kalau misalnya dilihat ini tersangkanya adalah si Muhammad Subhi begitu. Kemudian tadi juga dikatakan ada dua yang dikatakan polisi berusaha untuk menghalangi proses penangkapan, dan jika melihat proses-proses upaya penangkapan yang sebelumnya termasuk juga proses negosiasi yang sudah dikatakan 3 kali begitu. Berarti melihat hal ini termasuk juga ayah tersangka dan sejumlah santri yang mungkin berteriak begitu untuk melarang adanya penangkapan ini dapat dikatakan mereka juga melawan hukum, artinya juga dapat dikenakan hukuman kepada mereka. Sekali lagi, proses menghalangi proses penyidikan, ya penangkapan ini kan lagi proses penyidikan, ya penangkapan termasuk di dalamnya, ya. Nah, ketika dihalang-halangi, sekali lagi siapapun yang menghalang-halangi proses penyidikan, termasuk dalamnya adalah penangkapan, ya kriminal. Kita tidak melihat profesi jabatannya, sekali lagi. Apalagi sebenarnya tokoh masyarakat, tokoh kearifan lokal, tokoh kearifan keyakinan tertentu, kan harusnya beri suri teladan. Ya, kan maaf ya saya katakan, justru harus dibuktikan kalau misalkan mereka menghalang-halangi ya, dan dengan alasan bahwa terdakwanya misalkan difitnah, ya nggak apa-apa masyarakat. Toh kalau tidak terbukti juga pasti bebas kan. Ini kan fakta ya. Ya sekarang fakta yang terungkap orang walaupun mengikuti di media, korbannya kan santri, nanti sudah tali 1 tahun tahu. Tapi ketika kelakuan bejat anaknya dibela oleh ayahnya, oleh komunitasnya, kan tidak pada tempatnya. Di negara ini kan siapapun juga tunduk patuh terhadap hukum. Nah kalau sekarang pimpinannya ya mengatasnamakan ini adalah lembaga keagamaan, kemudian komunitasnya dengan teriakan-teriakan membela, ini yang dibela penjahat atau siapa gitu kan? Masa penjahat dibela, didiamkan. Soal benar salah soal nanti. Makanya ketika mereka melakukan perlawanan, polisi harus tegas lagi. Tidak hanya kepada tersangkanya, terhadap mereka-mereka yang menghalanginya harus diproses. Karena pembelajaran hukum itu tidak hanya bicara kepastian, tapi kemanfaatan. Jangan sampai pola ini ditiru oleh masyarakat pada lainnya. Karena kalau ini sampai lolos, sekali lagi ya, tentu kejadian seperti ini kan tidak hanya sekali 2 kali, ya berulang kali di beberapa wilayah lain. Jangan sampai diulang. Kalau nggak ada tindakan tegas, ya kita polisi udah cukup lugas gitu kan dengan persuasif dan mendengarkan, bahkan Kapolresnya juga 3 kali ganti. Terakhir ya secara baik-baik malah dihadapkan dengan massa. Jadi kan betul-betul keterlaluan gitu kan, ada warga negara di wilayah tertentu merasa yang paling benar gitu kan. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Kang Asep ini menilai bahwa sikap daripada polisi begitu ya kurang tegas terkait dengan proses penangkapan ini. Nah sebenarnya apa yang jadi pertimbangan polisi? Mungkin dengan adanya budaya di sana menjaga sensitivitas warga, terutama para santri yang melindungi putra daripada kepala ponpes begitu ya. Tapi apakah jika kemudian perilaku tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk langsung tangkap begitu tersangka yang sudah statusnya DPO, kemudian terjadi keributan di sana, terutama jika kita melihat kemarin santri-santri juga banyak sekali yang menghalangi proses penangkapan ini. Apakah kemudian daripada proses keributan yang nantinya bisa terjadi, apakah ini juga mengarah bahwa polisi ini justru bisa jadi pihak yang dipersalahkan? Ya, gini, mungkin kan polisi sudah menjalankan hukum, SOP-nya, ya, tupoksinya udah ada. Cuma tadi pertama sensitivitas, kedua juga, ya maaf harus saya katakannya ada oknum-oknum yang selalu membocorkan
proses ini gitu kan, entah dari pihak manapun lah, oknum sekali lagi ya, sehingga selalu ada halangan, ada tantangan, atau dicari-cari lah, ya harusnya lengkap, tidak lengkap beritanya gitu. Nah sekarang ketika ini memang jadi viral, kemudian jadi perhatian publik, ya polisi akan bertindak lebih tegas lagi. Memang khawatirnya adalah adanya perlawanan-perlawanan, takut akibatnya. Tapi kalau sekarang polisi udah tahapan-tahapan, udah jauh jaraknya, sekali lagi udah segala ditempuh, mereka melakukan perlawanan kan, bahkan melarikan diri sampai DPO. Saya pikir ketika, maaf dengan segala hormat ya, kalau sampai ada korban ya bukan kesalahan pihak kepolisian, kesalahan mereka-mereka ya anarkis karena diprovokasi melawan aparat ya. Nah ketika aparat, sebenarnya aparat sudah cukup sabar ya, sebenarnya menurut saya sudah cukup sabar aparat ini, ya harus ditindak tegas. Kalau nggak tindak tegas ini bahaya gitu kan, membahayakan siapapun. Oke, satu pertanyaan lagi, Kang Asep, kalau nanti pada akhirnya Muhammad Subhi ini tertangkap karena statusnya yang menjadi DPO begitu, apakah hukumannya ini bisa diperberat atau pasal apa yang mungkin bisa dikenakan untuk tersangka yang seperti ini? Kita kan ajas menjunjung ajas praduga tak bersalah, menjunjung hak asasi manusia. Proses penyidikan ini kalau saya lihat lengkap dulu berkasnya udah sebenarnya lengkap, kejaksaan harus menyatakan P21. Nah di peradilan saya pikir nanti memang juga harus siap-siap pengadilan ini, kita khawatirkan kan masa. Tapi kalau sebenarnya pengadilan bisa dipindahkan supaya tidak di Jombang ya pengalamannya, kecuali kalau nanti pihak kepolisian atau aparat keamanan bisa menjamin ketertiban peradilan di Jombang. Kalau nggak di Jombang saya kira bisa dipindahkan sidangnya ke wilayah lain yang aman, misalnya yang dekat ke ibu kota ya, ke ibu kota provinsi, ke Surabaya supaya pengamanan bersih. Nah ketika memang masuk persidangan, sekali lagi katakan itu ajas praduga tak bersalah ya, bahwa dia terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual. Nah pertimbangan bagi hakim selama ini ya dia prosesnya berbelit-belit ya, berbelit-belit menghalangi dari penyidikan, tidak kooperatif ya, tidak akomodatif. Artinya apa? Bahwa yang bersangkutan sejak awal ya tadi ngeyel gitu kan. Kalau ngeyel biasanya di pengadilan itu hal memberatkan, hukumannya pasti akan kena maksimal gitu kan, berat gitu kan, karena sejak awal tidak akomodatif yang bersangkutan, bahkan melawan petugas. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep sebelumnya. Kami masih akan terus berbincang kepada Kang Asep sebenarnya seperti apa terkait juga dengan hukum pidana yang harus kemudian dikenakan kepada tersangka kasus pencabulan ini. Namun nanti pembicaraan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di Puspa usai jeda. Kami masih akan menunggu dan juga berharap mengenai insight-insight yang bisa diberikan oleh Kang Asep. Breaking News akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.